Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistensi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Fixed resistor. Fixed resistor adalah jenis resistor yang memiliki nilai resistensinya tetap. Nilai resistensi atau hambatan resistor ini biasanya ditandai dengan kode warna ataupun kode angka. Variabel resistor. Variabel resistor adalah jenis resistor yang nilai resistensinya dapat berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Pada umumnya, variabel resistor terbagi menjadi potensiometer, rheostat, dan trim pot. Termistor. Termistor adalah jenis resistor yang nilai resistensinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor. Terdapat dua jenis termistor, yaitu termistor NTC dan termistor PTC. Light depend resistor. Light depend resistor adalah jenis resistor yang nilai resistensinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya. Fungsi-fungsi resistor. Fungsi-fungsi resistor di dalam rangkaian elektronika diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pembatas arus listrik, yang kedua sebagai pengatur arus listrik, yang ketiga sebagai pembagi tegangan listrik, dan yang keempat adalah sebagai penurun tegangan listrik. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Satuan kapasitor tersebut diambil dari nama penemunya, yaitu Michael Faraday, yang berasal dari Inggris. Namun farad adalah satuan yang sangat besar. Oleh karena itu, pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika adalah satuan farad yang dikecilkan menjadi picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Berdasarkan bahan isolator dan nilainya, kapasitor dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kapasitor nilai tetap dan kapasitor variabel. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya untuk masing-masing jenis kapasitor. Kapasitor nilai tetap atau fixed kapasitor adalah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Yang pertama, kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat, tipis, ataupun persegi empat. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Yang kedua, kapasitor polyester. Kapasitor polyester adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dengan bentuk persegi empat. Kapasitor polyester dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronika atau tidak memiliki polaritas arah. Yang ketiga, kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas dan pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisar antara 300 pF sampai 4 UF. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Yang keempat, kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 pF sampai 0,02 UF. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki arah polaritas. Yang kelima, kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Kapasitor elektrolit atau disingkat dengan ELCO ini sering dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitasi yang tinggi. Yang keenam, kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif seperti halnya kapasitor elektrolit dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya. Kapasitor variabel.
Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah. Varco. Varco yang terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio. Nilai kapasitansi Varco berkisar antara 100 pf sampai 500 pf. Trimmer. Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturnya. Trimmer terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah skru yang mengatur jarak kedua plat logam tersebut sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah. Fungsi kapasitor dalam rangkaian elektronika. Pada peralatan elektronika, kapasitor merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan kapasitor memiliki banyak fungsi sehingga hampir setiap rangkaian elektronika memerlukannya. Di bawah ini adalah beberapa fungsi daripada kapasitor dalam rangkaian elektronika. Yang pertama, sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melawan arus AC, sebagai isolator yang menghambat arus DC, sebagai filter dalam rangkaian power supply, sebagai kopling, dan sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. Induktor atau dikenal juga dengan koil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Dasar dari sebuah induktor adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Nilai induktansi sebuah induktor tergantung pada 4 faktor, diantaranya adalah yang pertama jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, semakin tinggi induktasinya. Yang kedua, diameter induktor. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya. Yang ketiga, permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan sebagai udara, besi, ataupun ferrit. Yang keempat, ukuran panjang induktor. Semakin pendek induktor tersebut, semakin tinggi induktansinya. Berdasarkan bentuk dan bahan intinya, induktor dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah air core induktor, menggunakan udara sebagai intinya. Iron core induktor, menggunakan bahan besi sebagai intinya. Ferrit core induktor, menggunakan bahan ferrit sebagai intinya. Toroidal core induktor, menggunakan inti yang berbentuk O, ring, atau bentuk donat. Laminate core induction, menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Variabel induktor. Induktor yang nilai induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar-putar. Fungsi-fungsi induktor atau koil diantaranya adalah dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis atau filter frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik atau AC, meneruskan arus searah atau DC, dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Berdasarkan fungsi tadi, induktor atau koil ini pada umumnya diaplikasikan sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, transformator, motor listrik, solenoid, relay, speaker, dan mikrofon. Induktor sering disebut dengan coil atau coke ataupun reaktor. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Oleh karena itu, dioda sering dipergunakan sebagai penyearah dalam rangkaian elektronika. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda atau terminal, yaitu anoda dan katoda.
dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan PN semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P anoda menuju ke sisi tipe N katoda, tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Berdasarkan fungsi dioda, dioda dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah dioda penyearah atau dioda biasa atau dioda bridge yang berfungsi sebagai penyearah arus AC ke arus DC. Dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabil tegangan. Dioda LED yang berfungsi sebagai lampu indikator ataupun lampu penerangan. Dioda foto yang berfungsi sebagai sensor cahaya, dan dioda Schottky yang berfungsi sebagai pengendali. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa dioda merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari dua tipe bahan, yaitu bahan tipe P dan tipe N. Untuk dapat memperjelas prinsip kerja dioda dalam menghantarkan dan menghambat aliran arus listrik, di bawah ini adalah rangkaian dasar contoh pemasangan dan penggunaan dioda dalam sebuah rangkaian elektronika. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Secara umum, transistor dapat digolongkan menjadi dua keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Perbedaan yang paling utama di antara dua pengelompokan tersebut adalah terletak pada bias input. Transistor bipolar memerlukan arus atau current untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan field efek transistor atau FET hanya menggunakan tegangan saja atau tidak memerlukan arus. Pada pengoperasiannya, transistor bipolar memerlukan muatan pembawa atau carrier, hole dan elektron, sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya. Transistor bipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Transistor efek Medan. Transistor efek Medan atau field effect transistor yang disingkat menjadi FET ini adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate atau G untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drain ke terminal source. Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah integrated circuit adalah bahan semikonduktor. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya, IC dapat dibedakan menjadi IC linear dan IC digital, dan juga gabungan dari keduanya. IC linear atau disebut juga dengan IC analog adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai penguat daya, penguat sinyal, penguat operasional, penguat sinyal mikro, penguat RF dan IF, voltage komparator, multiplier, penerima frekuensi radio, dan regulator tegangan.
IC digital pada dasarnya adalah rangkaian switching yang tegangan input dan outputnya hanya memiliki dua level, yaitu tinggi dan rendah, atau dalam kode binari dilambangkan dengan 1 dan 0. IC digital pada umumnya berfungsi sebagai flip-flop, gerbang logika, timer, counter, multiplexer, kalkulator, memori, clock, mikroprosesor, dan microcontroller. Hal yang perlu diingat bahwa IC atau Integrated Circuit merupakan komponen elektronika aktif yang sensitif terhadap pengaruh electrostatic discharge atau ESD. Jadi diperlukan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kerusakan pada IC tersebut.